Baik, untuk pertemuan sore hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Karena ini kelas gratis, jadi untuk durasi bimbelnya atau belajar barengnya adalah 30 menit. Oke, langsung saja saya izin share screen. Oke, baik. Jadi kemarin kita bahas mengenai trik mengerjakan soal vinyet. Nah, jadi untuk soal uji kompetensi teknis PPK kebidanan itu soalnya berbentuk vinyet ya, atau soal kasus. Oke, jadi kita review sedikit ya teman-teman ya. Kemarin kita sampai ke poin 7 ya. Nah, yang pertama adalah bacalah pertanyaan dahulu baru mencari data di kasus. Jadi biasakan teman-teman baca dulu pertanyaan baru mencari datanya pada deskripsi kasus. Kemudian selalu gunakan SOAP ya. Jadi setiap kita bertemu dengan soal, kita harus beranggapan bahwa kita sedang berhadapan langsung dengan pasien. Sehingga untuk pendokumentasiannya yang paling mudah adalah dengan menggunakan SOAP. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan lokasi pelayanan dalam kasus. Apakah lokasinya di puskesmas, apakah di rumah sakit, ataukah di Polindes, dan lain-lain ya. Nah, karena beda lokasi tentu akan beda juga tindakannya. Kemudian yang keempat adalah selalu ada kata kunci. Kuncinya adalah kepekaan. Nah, sehingga teman-teman perlu berlatih untuk melatih kepekaan sehingga menemukan kata kunci yang ada di dalam soalnya. Yang kelima adalah gunakan data dalam soal dan jangan berasumsi. Jadi, hanya gunakan data yang tersedia saja, data subjektif dan data objektif. Kemudian yang keenam adalah jawablah sesuai pertanyaan. Jadi kita lihat pertanyaannya apakah tindakan yang tepat, kemudian langkah awal, ataukah tindakan segera. Nah, itu beda-beda ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah jawablah sesuai teori dan wewenang. Jadi kita ini ya, baik lagi ya, misalkan lokasinya di mana. Kalau misalkan lokasinya bukan di rumah sakit dan itu bukan wewenang bidan, maka kita harus melakukan rujukan. Tetapi kalau lokasinya di rumah sakit, maka kita berkolaborasi dengan dokter. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, trik yang ke-8. Nah, bedakan antara tindakan awal atau tindakan segera dengan asuhan yang sesuai atau tindakan yang tepat atau tata laksana. Jadi berbeda teman-teman ya. Kalau tindakan awal, tindakan segera itu tindakan pertama yang kita lakukan. Nah, mungkin di situ bisa pasang oksigen, pasang infus dan lain sebagainya. Nah, kalau asuhan yang sesuai atau tindakan yang tepat, nah itu yang tindakan pada umumnya. Oke, coba kita latihan soal ya. Oke, jadi masih ingat ya teman-teman ya, kita baca dulu pertanyaannya. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Oke, tindakan awal. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1 P0A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 180 kali per menit, HB 10 gram per sen, protein urin negatif. Oke. Oke, ini adalah kata kuncinya ya yang sudah saya garis bawahi.
Oke, jadi teman-teman ingat ya, setiap kita bertemu dengan soal vignette, kita harus beranggapan bahwa kita sedang bertemu dengan pasien. Sehingga langkah-langkahnya biasakan menggunakan SOA. Oke, dari data subjektif dan objektif, nah di sini ditemukan ya, DJJ-nya 180 kali per menit. Nah ini normal atau tidak normal teman-teman kalau 180 kali per menit untuk DJJ-nya? Tidak normal. Tidak normal ya. Kemudian HB-nya 10 gram per sen, normal atau anemi? Normal. Oke. Ada yang normal, ada yang anemi. Oke, jadi paling enggak 11 ya. Jadi ini masuknya anemi ringan. Tapi kita lebih kalau yang ditanyakan tindakan awal ini yang paling penting. Jadi antara dua hal ini yang paling penting yang mana? Jadi kita harus melakukan JJJ. stabilisasi pada JJJ-nya ya. Nah, sehingga jawabannya apa teman-teman? Boleh tulis di kolom chat A, B, C, D atau E. Jawabnya beda-beda ya. Ada yang C, ada yang A, ada yang D. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi adalah tindakan awal. Nah, di sini dia terjadi peningkatan DJJ atau takikardi atau disebut juga dengan fetal distress. Nah, sehingga kita harus melakukan stabilisasi KU dulu. Nah, pada bayi dengan fetal distress ya, ini tindakan yang paling tepat adalah yang C ya, resusitasi intrauterin. Kenapa bukan A? Nah, ini dia menjawab A, melakukan rujukan. Yang ditanyakan adalah tindakan awal ya. Kalau ditanyakan tindakan yang tepat, nah tindakan yang tepat dia lakukan rujukan. Tapi kalau tindakan awal, kita lakukan stabilisasi dulu. Nah, stabilisasinya dengan apa? Dengan C, melakukan resusitasi intrauterin. Nah, resusitasi intrauterin ini banyak ya, ada pasang oksigen, kemudian pasang infus, nah, posisikan ibu, mungkin miring ke kiri. Nah, seperti itu ya, itu 3 langkah ya untuk resusitasi intrauterin ini. Jadi kalau misalkan ada yang menjawab B, dia benar, tapi yang paling tepat adalah yang C, karena di sini lebih lengkap. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa. Oke, kita lanjut. Oke, trik yang ke-9. Jika pilihan panjang, maka carilah data yang berbeda pada pilihan jawaban, baru cari data yang sesuai dalam kasus. Nah, ini biasanya kalau yang pilihan panjang-panjang itu diagnosa kehamilan, misalkan G1, P berapa, A berapa, usia kehamilan berapa. Nah, itu yang bisa dilakukan eliminasi. Jadi misalkan dari awal ya, misalkan gravidanya berapa, kalau misalkan sama semua lanjut ke bagian selanjutnya ya. Kemudian usia kehamilan, nah biasanya usia kehamilan nanti yang berbeda. Nah di situ baru bisa coret-coret yang salah langsung dicoretin, sehingga nanti akan ketemu satu jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian trik yang ke-10 ya, ini yang terakhir adalah manajemen waktu. Jadi teman-teman untuk mengerjakan uji kompetensi teknis kebidanan itu kemarin kita sudah hitung ya waktunya. Jadi untuk tiap soal itu kurang dari 1 menit. Nah, sehingga teman-teman harus benar-benar manajemen waktunya, tidak boleh terfokus pada satu soal saja. Jadi kalau misalkan sulit dan dirasa tidak bisa, langsung skip aja ke soal selanjutnya. Kalau nggak bisa, skip lagi kayak gitu. Soalnya kalau kita terpaku pada satu soal, nanti di situ akan menghabiskan waktu sehingga kita tidak bisa mengerjakan soal yang lain. Nah, padahal bisa jadi soal berikutnya itu lebih mudah daripada soal yang dikerjakan tadi gitu. Jadi kita harus seperti itu ya, skip. Kalau nggak bisa skip langsung mana yang mudah dikerjakan. Kalau nggak bisa skip gitu. Nah itu triknya. Oke, kita latihan soal ya teman-teman ya.
Nah, soal yang pertama, berapakah nilai Apgar pada bayi tersebut? Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi di rumah sakit secara spontan. Hasil pemeriksaan badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan. Ekstremitas sedikit fleksi, nadi 90 kali per menit, nafas tidak teratur dan merintih. Saat hidung disentuh, bayi menyeringai. Nah, berat badan lahirnya 2.900 gram, panjang badan 48 cm. Nah, berapa nilai Apgarnya teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. A, B, C, D, E. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Jawabannya yang B ya, 5 ya. Oke, coba kita hitung ya. Nah, badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan. Skornya berapa teman-teman? 0, 1 atau 1. 2? Nah, 1 ya. 1. Jadi untuk Apgar skor itu skornya cuma 0, 1, 2. Jadi kalau tidak ada refleks sama sekali 0, kalau ada refleks tengah-tengah sedikit itu dia 1, kalau baik sekali dia 2. Kemudian ekstremitas sedikit fleksi skornya 1. 1. Nadi 90 kali per menit 1. nafas tidak teratur dan merintih 1. saat hidung disentuh bayi menyeringai. Skornya 1. 1 ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya B, 5 ya. Kenapa kok nggak ada yang jawab 5? Jawabannya C, C, A. Tapi kalau disuruh sebutkan bisa ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman untuk Apgar skor ya. Baju kaos malamu. Kita bahas sedikit. Nah, ini adalah penilaian Apgar skor. Jadi Apgar skor ini ada yang dinilai ada warna kulit, kemudian denyut jantung, kepekaan refleks, tonus otot, dan respiration atau usaha nafas. Nah, jadi skornya cuma 0, 1, dan 2. Kalau tidak ada refleks sama sekali di sini 0. Misalkan warna kulit biru pucat, tidak ada denyut jantung, tidak ada refleks, tonus ototnya lemah, tidak ada usaha nafas. Nah, ini 0. Kalau skornya 1, dia tengah-tengah ya. Jadi misalkan tubuhnya merah muda, ekstremitasnya masih biru. Nah, kemudian nadinya di sini lambat ya, kurang dari 100, tadi 90 ya. Kemudian merintih. Nah, tonus ototnya fleksi pada ekstremitas, berarti dia sudah ada tonus ototnya tapi sedikit. Kemudian respirasinya lambat atau tidak teratur. Nah, kalau 2 dia sudah bagus sekali, warna kulitnya seluruhnya merah muda, nadinya normal, lebih dari 100. Nah, menangis kuat, gerakan aktif. Ya, untuk klasifikasinya di sini ada asfiksi, tidak asfiksi ya. Kalau tidak asfiksi skornya 7 sampai 10, asfiksi ringan sedang 4 sampai dengan 6, asfiksi berat skornya 0 sampai dengan 3. Oke. Latihan nomor 2 ya.
Apa masalah yang terjadi pada perempuan tersebut? Seorang perempuan usia 22 tahun, P1A0, 10 hari postpartum, datang ke bidan dengan keluhan payudara bengkak, nyeri, keras, dan berwarna kemerahan. Pemeriksaan suhu menunjukkan 39 derajat Celcius. Nah, ini kalau kita lihat dari pilihan jawabannya yang ditanyakan adalah diagnosa. Nah, diagnosanya apa teman-teman? A, B, C, D, atau E? Oke, B semua ya. Jawabannya benar ya, yang B, mastitis. Nah, ini sering keluar juga ya, jadi ada masalah payudara ini ada 3 yang sering keluar, ada bendungan payudara, mastitis, dan abses payudara. Jadi kalau pada bendungan payudara, itu biasanya terjadi pada kedua payudara, terjadi pada payudara kanan dan payudara kiri. Nah, payudaranya bengkak dan keras, nyeri, nah demamnya ringan, kurang dari 38. Nah, bisa juga karena disebabkan retraksi nipple ya, atau puting mendatar. Kemudian kalau mastitis, di sini hanya terjadi pada salah satu payudara saja, yang kanan saja atau yang kiri saja. Nah, payudara terasa panas, merah, bengkak, peradangan, inflamasi. Nah, ini tanda-tanda infeksi ya. Kemudian demamnya tinggi lebih dari 38. Nah, ini 39 ya. Nah, ini ada kemerahan, ini sudah tanda-tanda infeksi. Nah, kemudian ada masa padat teraba di payudara. Nah, kalau abses payudara, dia gejalanya sama dengan mastitis ditambah dengan keluarnya pus atau nanah dari payudara. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, soal ketiga. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Diagnosis. Seorang perempuan berusia 35 tahun, G4 P3A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan mengeluh nyeri perut. Keluar darah merah kehitaman. 7 jam yang lalu ibu terjatuh. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 100 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, palpasi bagian janin tidak jelas, DJJ sulit terdengar. Nah, jawabannya mana teman-teman? A, B, C, D, E. Ada yang jawab A. Ada yang berbeda? Ada yang B. Oke, ada 2 pilihan ya di sini yang berbeda. Ada A, ada yang B. Oke, kita bahas. Plasenta previa dan solusio plasenta. Jadi sebenarnya ini mengenai perdarahan pada ibu hamil ya. Memang ada 2 itu, ada plasenta previa dan solusio plasenta. Nah, bedanya apa? Kalau plasenta previa itu darahnya berwarna merah segar, teman-teman. Iya nih, mau nggak zoom? Atau disebut juga dengan plasenta letak rendah ya. Kemudian kalau solusio plasenta, nah ini plasentanya lepas duluan di dalam kehamilannya, dalam kandungannya ya. Sehingga darah yang keluar adalah berwarna merah kehitaman. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Solusio plasenta. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ini ya, biasanya palpasinya sudah sulit, DJJ-nya juga menurun ya, karena dia plasentanya lepas duluan. Nah, ini bahaya ya. Nggak tahu. Ya.
Ulang lagi tuh. Coba tes aja. Oke, mungkin itu, masih ada lagi teman-teman. Hormon apakah yang menyebabkan kondisi tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah hormon. Seorang perempuan berusia 53 tahun datang ke PMB mengeluh pusing. Berkeringat banyak, wajah terasa ada semburan panas, dada berdebar-debar, dan saat melakukan hubungan seksual terasa nyeri. Nah, ini terjadi apa teman-teman? Kira-kira. Kalau usia 53 tahun, dia masuk ke apa teman-teman? Menopause atau premenopause ya. Sehingga hormon yang berperan yang mana teman-teman yang tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, sudah ada yang jawab ya di sini. Jawabannya D. Ada yang berbeda? Oke, jawabannya adalah yang D, benar ya? Jadi pada ibu menopause di situ terjadi penurunan hormon estrogen. Nah, tetapi hormon estrogen ini menimbulkan imbal balik ya, imbal balik sehingga meningkatkan hormon gonadotropin. Nah, untuk hormon gonadotropin itu terdiri dari FSH dan LH. Oke, benar semua ya jawabannya yang D ya. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Apakah analisis grafik untuk PWS KIA desa tersebut? Seorang bidan di puskesmas sedang membuat laporan PWS KIA. Dan salah satu desa di wilayah binaannya untuk cakupan K4 hanya 70%, kurang 10% dari yang ditargetkan. Namun trennya meningkat dari bulan lalu. Nah, sehingga kesimpulannya apa teman-teman jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang mana? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kita bahas ya. Untuk jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada tabel analisisnya teman-teman. Oke, misalkan di sini yang desa A. Cakupan atau targetnya di atas ya, jadi memenuhi target, kemudian trennya pada bulan lalu dia naik sehingga statusnya baik. Kemudian desa B di sini dia melebihi target. Nah, untuk trennya dia tetap dari bulan lalu sehingga statusnya masih baik. Kemudian untuk desa C di sini dia memenuhi target ya, tetapi dia turun daripada bulan lalu sehingga statusnya adalah kurang. Nah, kemudian untuk desa D di sini untuk targetnya dia kurang ya di bawah. Nah, sama seperti di sini ya, dia kurang targetnya nih. Nah, harusnya targetnya 80%, dia 70%. Tetapi di sini dia trennya naik. Nah, sama dengan kasus soal nomor 5 ini. Sehingga jawabannya adalah yang ini ya, C, cukup baik. Nah, kalau yang E di sini dia targetnya kurang, kemudian trennya turun, nah sehingga dikatakan jelek. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada waktu tanya jawab ya. Atau mungkin bisa tanya jawab di grup ya teman-teman ya, karena untuk waktunya sudah habis. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.